Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo selaku pemateri sekaligus moderator. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Widni Eka Putra, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya ingin membahas mengenai sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi kias. Lanjut ke materi pertama yaitu sumber hukum Islam. Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur kebanyakan ulama ada empat yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, jenis dan definisi sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran. Secara harfiah, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Quran yang berarti pembacaan atau bacaan. Sedang menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta media dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. As-Sunnah. Jika dalam kitabullah tidak ditemukan, saya akan menyelesaikan perkara dengan sunnah. Nah, demikianlah jawaban Mu'az bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Mu'az akan berangkat ke Yaman untuk berdakwah. Artinya, sunnah menduduki peringkat kedua setelah Al-Quran sebagai sumber hukum. Secara bahasa, arti sunnah adalah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan sunnah menurut Islam segala segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takdir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Ijma. Ijma merupakan bahasa, artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedang menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Pertama, ulama US menyatakan bahwa ijma dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis jika memenuhi empat unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah mujtahid. Yang kedua, sepakatan mujtahid. Yang ketiga, sepakatan para mujtahid. Yang keempat, kesepakatan semua mujtahid dapat diwujudkan dalam suatu hukum. Kias. Kias menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang, sedang menurut istilah, kias adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar. Nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Kias dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam semua bidang kecuali bidang akidah dan ibadah. Rukun kias ada tiga. Yang pertama yaitu dasar yang menjadi ukuran persamaan atau menyerupakan. Yang kedua far'u, yakni perkara yang diserupakan atau dipersamakan. Yang ketiga ilat, tersebab sifatnya menjadi dasar persamaan antara hukum pokok Al-Quran dan hadis dengan hukum cabang, hukum sebagai hasil dari kias. Nah, lanjut ke materi berikutnya itu urutan pengambilan hukum Islam. Prioritas dalam pengambilan sumber hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum pertama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan para mujtahid yang menjadi ijma, kesepakatan bersama. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh kias yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukumnya. Yang keempat, mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang hebat, tetap, dan kekal sepanjang masa. Telah diakui oleh cendekiawan pada masa lalu dan masa yang akan datang. Adapun mukjizat Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, keindahan bahasa Al-Quran. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran. Yang ketiga, tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang datang, juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat formasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan.
Fungsi dan peranan Al-Quran yang pertama sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup, kedua sebagai rahmat bagi alam semesta, yang ketiga sebagai cahaya atau petunjuk, yang keempat sebagai peringatan, yang kelima sebagai penerang dan pembeda, yang keenam sebagai pelajaran, yang ketujuh sebagai sumber ilmu, yang kedelapan sebagai hukum, yang kesembilan sebagai obat penyakit jiwa, yang kesepuluh sebagai pemberi kabar gembira, serta yang ke-11 sebagai pedoman melakukan pencatatan. Al-Quran dijadikan sebagai sumber yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang baik bagi manusia dalam menata kehidupan sehingga selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum terkait dengan akidah, syariah, baik mahdoh maupun muamalah, dan akhlak serta terjaga keaslian dan keautentikannya. Fungsi As-Sunnah. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, fungsi As-Sunnah adalah sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Quran. Nah, fungsi bayan ini bisa berupa salah satu dari tiga fungsi, yaitu yang pertama, menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan arti yang masih sama dalam Al-Quran atau memerinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu fungsi ijma. Yang dimaksud dengan fungsi ijma adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain berupa nas atau bukan. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa kekuatan suatu ijma tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat, ijma itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufik. Taufik Allah yang telah dianugerahkan kepada dalam pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk suatu ijma. Dalam bentuk nas atau kias, maka ijma itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas yang dijadikan sandaran itu. Ada ulama yang melakukan ijma tersebut. Selanjutnya itu yang terakhir, fungsi kias. Proses kias untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tertentu. Setelah itu, para mujtahid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama, maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut. Sedangkan jika tidak ditemukan alasan yang sama, maka akan dicari ke hukum pokok. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dan teman-teman yang mendengarkan atau menonton video ini